Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh keluarga besar jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita yang rutin, yaitu kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siang ini atau pagi ini kita akan membahas tentang hadis yang terkait dengan amalia di bulan suci Ramadan. Di banyak hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini kita terikat oleh dua hal. Yang pertama, kita itu terikat oleh waktu. Sebab kalau waktu itu berhenti berarti kiamat. Jadi kalau waktu itu berhenti berarti kiamat. Hidup kita ini meskipun tidak kiamat juga terikat oleh waktu. Saat waktu untuk masa hidup kita itu selesai menurut ukuran Allah, maka kita mati. Yang kedua, kita ini terikat oleh tempat. Karena manusia itu tidak bisa tinggal tanpa tempat. Makhluk gaib saja juga butuh tempat. Jin itu kan juga butuh tempat. Sehingga kadang masjid, rumah, sekolah, kantor itu ada mereka. Karena mereka butuh tempat. Jadi tidak bisa kita ini lepas dari dua hal, lepas dari waktu dan juga lepas dari tempat. Oleh karena itu, doa yang mustajab itu juga terkait oleh tempat, juga terkait oleh waktu. Sehingga ada waktu-waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Bedanya, kalau waktu itu mendatangi kita, kita tidak bisa menjemput waktu atau mendatangi waktu, mempercepat waktu atau memperlambat waktu, karena dia berjalan sesuai dengan sunnatullah, aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sholat subuh tidak bisa kita percepat karena kita ini ingin pergi ke satu tempat sehingga sholat subuhnya itu dimajukan. Tidak bisa, karena dia terikat oleh waktu tadi. Waktu yang diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh manusia. Jadi dia mendatangi kita. Kita dikejar oleh waktu. Kita tidak bisa mengejar waktu. Sementara tempat, kita yang mendatanginya, kita yang mengejarnya. Jadi kalau waktu dia berjalan, tempat itu berhenti. Karena waktu berjalan, maka kita dikejar oleh waktu. Karena tempat itu berhenti, maka kita yang mengejar atau mendatangi tempat.
Nah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Ada Masjidil Haram di Makkah yang kalau kita ibadah di tempat itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Ada Masjid Nabawi di Madinah. Kalau kita beribadah di tempat itu dilipat gandakan 1000 kali. Ada Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau kita beribadah di tempat itu dilipat gandakan 500 kali. 500, 1000, 100.000. Ada Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Ada Bukit Sofa dan Marwah tempat kita melaksanakan ibadah sa'i. Sehingga sampai di puncak bukit itu kita berdoa. Ada Multazam di depan Ka'bah. Ada Makom Ibrahim juga di depan Ka'bah. Ada Hijr Ismail yang menempel di Ka'bah. Ada Rukun Yamani yang juga menempel di Ka'bah itu. Yang semuanya itu harus kita mendatanginya kalau ingin mendapatkan tempat yang mustajabah. Tetapi kalau waktu yang mustajabah, kita tidak perlu mendatanginya, tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya menunggu kapan waktunya datang, lalu kita memanfaatkan waktu itu di mana saja, ya, di mana saja. Contoh tengah malam, waktu yang mustajabah. Tapi kadang tengah malam ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk menyakiti orang lain. Apa bentuknya? Mengirim sesuatu yang biasa disebut dengan magic, santet, dukun. Itu juga mereka memanfaatkan waktu tengah malam. Ada salah satu takmir di masjid. Itu setiap kajian Ahad pagi subuh, itu beliau bersama istrinya menyiapkan konsumsi untuk setelah kajian Ahad pagi itu. Nah, nampaknya ada yang tidak senang. Maka kemudian meminta bantuan orang jahat untuk menyakiti beliau ini. Dan ternyata ada beberapa tetangganya itu yang bisa melihat hal-hal yang semacam itu, sehingga tetangganya ini cerita, kalau malam saya melihat di atas rumah jenengan itu ada pokoknya macam-macam benda berkeliaran. Dan kemudian beliau ini bersama istrinya pernah mengalami satu penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Maka kemudian meminta bantuan orang yang mungkin diyakini bisa menyembuhkan. Dan ternyata terdeteksi di situ tadi ada beberapa benda yang masuk ke dalam tubuhnya, dan terapinya itu adalah waktu tengah malam tidak boleh tidur, dan dia harus membaca doa, zikir, supaya bisa bertahan dari serangan-serangan itu. Dan kemarin hari Sabtu ada salah satu saudara kita yang juga mengalami demikian, seorang ibu, perutnya membesar, kemudian fisiknya ini terasa sakit seperti ditusuk-tusuk katanya. Maka pergi ke rumah sakit asrama haji, dideteksi sama dokter tidak ada penyakit secara fisik, tapi kemudian disuntik untuk anti nyeri, disuntik saja supaya tidak terasa nyeri. Tapi tampaknya sang dokter ini juga mungkin pernah mengalami peristiwa semacam itu atau punya pengalaman. Maka sang dokter ini kemudian menyampaikan kepada sang ibu, "Ibu, tengah malam jam 12 ibu baca Al-Quran."
usahakan sampai subuh. Maka sang ibu ini membaca Al-Quran karena ingin sembuh, karena secara medis tidak terdeteksi. Maka di saat membaca Al-Quran pukul 2, jam 2, saat jam 2 kata ibu ini kemarin hari Sabtu cerita itu, saya melihat sosok orang di hadapan saya dengan jelasnya, dan tampaknya dia inilah orang yang menyakiti saya. Setelah jam 2 melihat sosok itu, ibu itu merasa fisiknya terasa nyaman dan perutnya yang membesar tadi kempes dengan sendirinya. Jadi tengah malam, waktu yang mustajabah untuk kita memanjatkan doa. Maka jangan sampai melewatkan waktu tengah malam ini untuk kita manfaatkan bermunajat kepada Allah tengah malam. Yang kedua, setelah sholat fardu. Ya. Abdullah bin Bas, salah satu ulama ternama di Saudi, yang sangat populer, sangat terkenal, ulama yang sangat disegani di Saudi. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa tempat sekaligus waktu yang barokah, yang mustajabah untuk berdoa adalah tempat di mana kita melaksanakan sholat 5 waktu dan waktu setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Maka setelah kita sholat 5 waktu itu, habis sholat kita memanjatkan doa di tempat itu juga, di waktu itu juga. Karena memang dalam hadisnya Nabi mengatakan di antara doa yang mustajabah di samping jaufil lail tengah malam adalah duburos sholawatil maktubah, setelah sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah hari Jumat. Sesaat pada hari Jumat. Yang ini banyak versi. Sesaat pada hari Jumat itu kapan? Ada yang mengatakan sesaat pada hari Jumat itu adalah di saat imam mau naik ke atas mimbar. Jika di situ biasa di masjid ada pengumuman, maka di saat pengumuman itulah doa yang mustajab, karena di saat itu malaikat yang tadi berdiri di pintu-pintu masjid itu duduk bersama kita. Ada yang mengatakan antara 2 khutbah, saat khotib duduk dari khutbah pertama. Ada yang mengatakan habis asar di waktu hari Jumat. Banyak versi, wallahu a'lam. Maka paling aman di momen-momen itu kita memanjatkan doa, karena sesaat, tidak lama waktunya, sebentar sesaat itu. Maka dia disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari yang sangat istimewa. Antara adzan dan iqamah, setelah adzan kita berdoa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Nah, setelah itu boleh kita lanjutkan berdoa, boleh kita sholat qobliyah kemudian kita berdoa sampai masuk waktu iqamah. Ketika turun hujan, tahtal mator, bahasa Nabi itu tahtal mator, di saat hujan. Maka orang mengatakan semakin lama hujan itu semakin istimewa, karena kita waktu berdoa itu sangat lama, apalagi hujannya sangat lebat. Kita berdoa di situ, waktu yang sangat mustajabah. Di saat orang tidak suka dengan hujan karena khawatir banjir, kita justru suka dengan hujan, karena itu waktu yang mustajabah. Ya. Pada saat lapang, kata Nabi, siapa
yang ingin doanya dikabulkan di saat ia mengalami kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di saat lapang. Banyak orang berdoa itu di saat mengalami kesulitan. Saat lapang dia lupa kepada Allah. Anjuran Nabi justru saat lapang itulah perbanyak membaca doa. Karena siapa yang ingin dikabulkan doanya di saat ia mengalami kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapangnya. Pada hari Arafah, di saat orang wukuf, kita di sini berpuasa Arafah, saat itu 1 hari penuh waktu yang mustajabah untuk memanjatkan doa. Ketika kita sedang berpuasa, puasa apapun, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, itu adalah momen yang sangat istimewa untuk berdoa. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, di samping bulannya istimewa, bulan yang mustajabah, kondisi kita yang berpuasa itu ikut mendukung untuk dikabulkannya doa. Maka bulan puasa Ramadan itu waktu mustajabah full 1 bulan penuh tanpa ada batas waktu. Jika hari biasa waktu yang istimewa itu tengah malam, jika bulan Ramadan waktu istimewa tidak hanya tengah malam tapi juga di waktu siang. Kenapa? Kita sedang berpuasa dan banyak orang sedang berpuasa full tanpa batas waktu. Bulan Ramadan itu waktu yang mustajabah, baik di tengah malam maupun di waktu siang. Istimewa sekali. Maka orang-orang soleh itu sangat bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan karena keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Puncaknya adalah pada malam Lailatul Qadar. Tetapi kita ini dalam menentukan malam Lailatul Qadar hanya bisa meraba. Diyakini malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, ada biasa malam 26, ada malam 29. Waktu-waktu yang sering orang membicarakan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 26, malam 27, malam 29. Padahal orang lupa, Nabi menyampaikan di antara waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah setiap malam hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka jangan terlena dengan Lailatul Qadar sehingga kita meninggalkan puncak akhir Ramadan atau malam Lebaran. Itu juga waktu yang mustajabah. Sehingga doa kita itu tidak boleh berhenti sampai malam Lailatul Qadar, tetapi harus sampai pada malam terakhir bulan Ramadan, yaitu pada malam Idul Fitri atau malam Lebaran. Waktu yang mustajab. Jadi jangan sampai terlena. Di bulan Sya'ban, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Sahabat Ali mengatakan, idza kanat asy-Sya'banu qad wasalat ila nisf. Jika Sya'ban itu sudah masuk pada paruh kedua, qumu lailaha, rajinlah untuk menghidupkan malam. Sahabat Ali mengatakan begitu, rajinlah untuk menghidupkan malam. Kenapa? Karena di sini ada hadis yang menyebutkan bahwa idzan tasafa Sya'ban,
kalau sudah masuk paruh kedua bulan Sya'ban, fala tasumu hatta yakuna Ramadana. Sebisa mungkin jenengan tidak berpuasa sunnah lagi, kecuali yang biasa rajin puasa Senin Kamis, atau yang punya hutang puasa Ramadan tahun lalu belum dibayar. Tapi jangan puasa niat puasa untuk puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa sunnah Sya'ban itu Nabi sering melakukan di paruh pertama. Kata Siti Aisyah, kana Rasulullahi yasumu hatta nakula la yuftir wa yuftir hatta nakula la yasumu, fama ra'aitu Rasulallahi istakmala siyama syahrin illa Ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'bana. Nabi itu kalau sudah rajin berpuasa, puasa terus seakan-akan tidak pernah berbuka. Jadi ada satu bulan yang Nabi itu puasa full tidak berbuka, ya di bulan Ramadan. Nah kadang Nabi itu nggak pernah berpuasa, seakan-akan Nabi itu mau nggak pernah berpuasa. Ya di bulan itu nggak puasa, seakan-akan begitu. Karena puasanya hanya sedikit di bulan itu, berbeda dengan di beberapa bulan seperti Ramadan full, atau di beberapa bulan yang puasa sunnahnya itu banyak sekali beliau melakukan. Seakan-akan beliau ini tidak pernah berpuasa. Maksudnya adalah kadang Nabi itu di bulan tertentu puasanya banyak, kadang di bulan tertentu puasanya sedikit. Nah, Nabi puasa full itu adalah di bulan Ramadan, dan banyak memperbanyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban, tetapi separuh awal di bulan Sya'ban. Pas separuh kedua, kata Nabi, jaga stamina, sebisa mungkin berhenti berpuasa untuk istirahat. Setelah kemarin kita melaksanakan ibadah puasa sunnah seperti di bulan Rajab ataupun Sya'ban, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Nah kan Ayyamul Bidnya sudah lewat ini, terakhir kemarin hari Jumat. Nah, tanggal 15-nya kan hari Jumat terakhir Ayyamul Bid. Nah, kita istirahat. Jangan sampai karena terlalu senang berpuasa sunnah, pas masuk bulan Ramadan kita sakit sehingga tidak bisa puasa yang wajib. Jadi kita menyambut, ada jedanya. Ya ada jedanya. Tetapi ini adalah waktu yang mustajabah untuk menghidupkan malam. Faqumu lailaha, kata Sayyidina Ali begitu. Ya. Maka kita kembali ke bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, karena dalam hadisnya Nabi bersabda, idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, maka pintu langit dibuka. Itu berarti kita saat berdoa kepada Allah, tidak ada penghalang. Waktu yang mustajabah untuk berdoa. Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, menunggu doa-doa kita. Dan pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Kenapa setan diikat? Karena setan tersiksa saat ada hamba Allah berpuasa, setan itu tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena pintu akses untuk menggoda hamba Allah itu tertutup, terhalangi. Maka saat umat Islam seluruh dunia ini berpuasa di bulan Ramadan, akses untuk menggoda orang Islam ini tertutup, terhalangi, maka mereka tersiksa. Tidak ada mangsa yang bisa diterkam. Tidak ada mangsa.
Sehingga kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan juga rasanya berbeda. Tidak seperti puasa-puasa di hari-hari biasa. Sehingga luar biasa. Dalam hadis yang lain, fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di dalam surga itu ada 8 pintu menurut hadis versi ini dari Imam Bukhari. Ada 1 pintu yang namanya ar-rayyan. Nah, tidak ada yang bisa masuk surga lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Dalam hadis yang lain, innalis-shaimi inda fitrihi ta'watun la turaddu. Orang yang berpuasa, doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah jika ia memanjatkan doanya di saat ia berbuka. Jadi saat kita berbuka maghrib itu, jangan hanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, makan minum lupa berdoa. Sempatkan untuk mengambil bonus karena kita telah berpuasa dengan cara memanjatkan doa di saat kita berbuka itu. Nah, di saat kita berbuka. Nah, ini terkait dengan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Dan puasa itu sangat dicintai, disenangi oleh Allah. Sebab orang berpuasa itu dia beribadah yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Orang lain tahu setelah dia ngasih makanan minuman, oh mohon maaf saya sedang berpuasa. Tapi kalau kita sholat ketahuan, kita zakat ketahuan. Tapi kalau kita berpuasa tidak ada orang tahu, nggak ada bedanya antara kita berpuasa dengan tidak berpuasa menurut orang lain, dari pandangan orang lain penampilan kita. Sehingga kata Nabi, as-sholatu amalun yushahidun nas wa kadzalikal hajju waz zakah. Kalau sholat, haji, zakat itu kan bisa diketahui oleh orang lain. Sementara as-shaumu la yarahu illallahu azza wa jalla. Puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Ya. Nah, di sini annahu qahhara li aduwillahi azza wa jalla. Berpuasa itu menekan musuh Allah yang bernama setan. Fa innahu wasilatus syaitani asyahwat. Karena setan menggoda kita ini melalui syahwat. Sementara saat kita berpuasa ini menghentikan syahwat. Menghentikan syahwat. Sehingga setan ini tidak bisa masuk melalui jalur yang biasa ia lewati. Dalam rangka itu maka ada beberapa kewajiban yang harus kita cermati menyambut bulan suci Ramadan. 1. Muraqabatu awwali syahri Ramadhana. Berusaha memastikan kapan masuk waktu bulan Ramadan. Harus mencari informasi. Cuma di kita ini kan sudah enak karena sudah ada Muhammadiyah yang memberikan fatwanya, ada NU yang sudah memberikan fatwanya, ada Kementerian Agama yang juga memberikan fatwanya. Sehingga kita tinggal menunggu saja. Mau pilih yang mana terserah. Nah, syukur-syukur bisa berpuasa bersama sehingga terasa ada kebersamaan di antara kita. Kita hanya menunggu saja, tidak perlu mencari sendiri kapan waktu masuknya bulan Ramadan. Yang kedua adalah an-niyah,
ada niat. Ada niat. Dan perlu disyukuri bahwa di tempat kita ini setiap awal pertama bulan Ramadan, menjelang Ramadan, awal pertama taraweh, masjid full. Itu kita syukuri. Tidak usah melihat di akhir tinggal sedikit. Yang penting awal full itu tetap kita syukuri. Artinya saudara-saudara kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan gegap gempita. Ada semangat. Di situ ada niat. Setiap malam kita harus membaca niat supaya tidak lupa. Maka di beberapa masjid dipandu setelah sholat taraweh untuk membaca niat secara berjamaah oleh imam sholat taraweh. Nah, boleh juga kita niatnya di awal Ramadan, langsung niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Dikhawatirkan kita lupa untuk membaca niat. Jadi harus ada niat. Kecuali puasa sunnah, boleh niatnya itu waktu pagi, tidak apa-apa. Wah, ini hari Kamis ya, lupa saya. Saya niat puasa Kamis, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk puasa Ramadan harus niat sebelum masuk subuh itu. Niat. Yang ketiga adalah menahan diri, al-imsak an isali syai'in ilal jaufi amdan. Menahan diri agar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan secara sengaja. Secara sengaja. Berarti kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Saya sering begitu itu. Ya, lagi puasa, ternyata ada minuman di meja di kantor, saya minum. Baru loh, aku mau lak poso. Itu tidak sengaja, rezeki. Rezeki. Jangan kemudian setiap kita puasa kemudian naruh minuman di meja berharap supaya lupa. Ini yang naruh tadi karena staf kantor yang pokoknya setiap meja dikasih minuman sama dia, tidak pakai tanya, pokoknya ditaruh saja. Dan naruhnya sebelum kita datang. Atau saat naik sepeda motor ngobrol, nerima telepon pakai headset. Tiba-tiba ada nyamuk masuk, masuk, tidak apa-apa. Karena tanpa sengaja. Itu berarti rezeki dari Allah, dikasih nyamuk supaya kita telan nyamuk itu. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau sengaja yang tidak boleh. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Menahan diri dari segala sesuatu yang membuat kita kemudian membatalkan puasa. Maka ada beberapa yang masuk dalam kategori sesuatu yang mestinya dihindari. Makruh, hukumnya makruh. Apa? Berlebihan dalam berkumur. Saya lihat itu, masjid itu boros air di bulan Ramadan saat siang, sholat duhur sama sholat asar. Itu masjid boros air. Kenapa jamaah sholat duhur dan asar, apalagi masjid di pinggir jalan begini, biasanya wudhunya kalau sholat duhur sama asar itu agak lama. Lama kumurnya, lama nyiram kepalanya, sehingga boros airnya itu. Jangan sampai berlebihan, khawatir ada yang masuk. Maka renang di bulan puasa itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena itu rawan masuknya air, baik lewat hidung, baik lewat telinga, baik lewat mulut. Yang boleh berendam kum-kum, kepalanya masih di atas, tidak masuk di air. Kum-kum di kolam renang. Itu namanya at-tabarrud, mendinginkan fisik. Waktu bulan puasa tidak apa-apa. Merasakan masakan makruh. Nah, ibu-ibu yang masak disiasati masak seperti biasanya. Porsi garamnya,
porsi gulanya, itu ukuran biasanya, tidak usah dirasakan dulu. Saat masuk maghrib, bapak-bapaknya, keluarganya itu dikasih minuman berbuka sementara sama makanan ringan. Kalau punya kurma, kurma. Kalau tidak punya kurma, yang lain. Yang kemudian setelah mereka mengkonsumsi itu, mereka sholat maghrib. Nah, saat sholat maghrib inilah ibu-ibu merevisi, menyempurnakan masakannya yang tadi belum dicoba kurang apa ya. Di situ itu waktu kesempatan untuk memperbaiki rasa masakannya. Ya, sebisa mungkin tidak merasakan masakan di waktu itu. Kecuali ibu-ibu ini jualan kan tidak bisa merevisi itu, karena orang belinya kan menjelang maghrib dibawa pulang. Boleh merasakan, tapi tidak sampai masuk ke tenggorokan, hanya di ujung lidahnya saja. Atau dia mengunyah makanan untuk anaknya yang masih bayi, membantu mengunyahkan itu, melembutkan, itu boleh. Tidak makruh, itu boleh, karena membantu si bayi tadi itu, si anak kecil. Nah, ada sesuatu yang membatalkan. Kalau tadi kan makruh, ini membatalkan, yaitu jika sampainya sesuatu ke dalam tenggorokan, baik itu lewat hidung, baik itu lewat mata, baik itu lewat telinga. Maka kalau pakai obat tetes mata, sebaiknya jangan menggunakan di waktu siang. Meskipun tetes kemudian kita tidur, masih kadang masuk ke tenggorokan, atau lewat hidung atau lewat telinga, karena itu jalurnya bisa bertemu di tenggorokan. Sebisa mungkin tidak menggunakan obat itu, obat cair yang tetes. Dulu saya pakai obat mata yang pedes itu, yang kental itu, apa namanya ya, lupa saya, yang kecil, yang biasa dijual, yang bekam-bekam itu saja terasa di tenggorokan, masih masuk, padahal kental itu, bukan tetes yang cair, ini kental perih di mata itu masih masuk. Sampainya sesuatu ke dalam tenggorokan karena berkumur yang berlebihan juga membatalkan puasa. Maka kalau sikat gigi, hati-hati. Sebaiknya sikat gigi setelah sahur, sebelum subuh, dan setelah berbuka puasa. Nah, sekarang kan sudah pakai masker, nggak perlu takut khawatir bau mulut ke orang lain karena kita pakai masker. Muntah dengan sengaja, man istaqa'a amdan, kata Nabi, falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia membatalkan puasanya dan mengganti puasa itu di hari lain, atau mengkodoknya. Nah, orang yang membatalkan puasa, maka setelah ia mengkonsumsi makanan dan minuman, yang ia lakukan adalah imsaku baqiyatin nahari wal qada. Setelah itu dia menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Jadi makan dan minum tadi itu hanya sekedar untuk membatalkan puasanya. Contoh, ibu-ibu puasa, tiba-tiba datanglah haid, maka ibu-ibu membatalkan puasanya, makan dan minum sebagai bukti itu batal puasanya. Setelah itu imsak, menahan diri untuk tidak makan lagi. Jangan los, mumpung gak poso ngemil terus, enggak, berhenti dan mengganti puasanya di hari lain. Sama juga bapak-bapak melakukan perjalanan puasa, tidak kuat di tengah jalan, berbuka untuk membatalkan puasanya dan juga untuk mengendalikan kondisi fisiknya. Setelah itu berhenti,
Jangan kemudian di dalam mobil terus ngemil kacang, jeruk, terus. Enggak, imsak. Tahan. Karena kewajiban kita di hari itu berpuasa. Jangan mentang-mentang enggak berpuasa kemudian los. Enggak, tetap imsak. Meskipun kita juga wajib mengganti di hari lain. Maka ada pendapat yang ekstrim. Dan ini karena kehati-hatiannya. Siapa yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan tanpa alasan, itu hukumannya sama dengan dia membatalkan puasa karena berhubungan suami istri. Kafaroh membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Meskipun ulama kemudian menyampaikan yang kena kafaroh hanya yang melakukan hubungan suami istri, yang lain tidak. Itu kan ulama menyampaikan kepada kita agar supaya ada unsur kemudahan. Tetapi karena kehati-hatian, dan ini supaya kita betul-betul tidak meremehkan bulan puasa, sehingga mudah membatalkan puasa tanpa alasan, itu pendapat ini bisa dijadikan sebagai warning, nakut-nakuti. Iya ya, mestinya sama ya. Kita harus puasa 2 bulan berturut-turut. Maka saudara-saudara kita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan itu kasihan. Kasihan. Berat hukumannya sebetulnya. Karena meremehkan itu tadi. Ya, meremehkan. Apa yang boleh kita lakukan? Yang mubah, tadi makruh, kemudian membatalkan. Yang mudah, berdiam di ruang dingin. Tidak apa-apa. Kan kadang puasa itu ada 1 hari, beberapa hari yang panasnya luar biasa. Kita kemudian masuk di ruang dingin, supaya tidak sampai puasa kita batal. Jadi masuk di ruang dingin, menjaga puasa kita, itu lebih utama dibandingkan kita tetap berpanas-panasan. Wes gak apa-apa panas-panas, engko nek gak kuat yo buka. Wah itu berarti ada unsur kesengajaan, cari-cari alasan supaya bisa buka puasa. At-tadawi bil ibroh, suntik vaksin, suntik yang di fisik kita tidak sampai masuk ke lubang, tidak apa-apa. Madhut ta'ami litiflin, mengunyah makanan untuk anak kecil atau untuk anak bayi. At-tatayyub wat tabakhur, menggunakan parfum atau apa itu? Yang aroma-aroma yang ada asapnya itu. Bukhor. Ya, asap-asap yang parfum yang dupa-dupa itu tidak apa-apa. Ibtila'udz dzubab, masuknya nyamuk ke mulut, tadi yang sudah disebutkan tidak apa-apa itu. Ghubarut thariq wal masoni, asap knalpot kendaraan, pabrik, asapnya orang jualan sate, tidak apa-apa. Wah, ada orang jualan sate, tapi jangan sengaja lewat, tidak boleh. Tapi kita lewat tadi, tidak apa. Atau asapnya dia mengarah ke kita, tidak apa-apa. Tidak perlu aku puasa iki. Kasihan yang jualan sate itu. Tidur bermimpi basah, tidak apa-apa. Wong kita tidur. Nah, orang yang tadi membatalkan puasanya, maka resikonya yang harus ditanggung 1 qadha. Membayar puasa itu di hari lain di luar bulan Ramadan. Untuk siapa qadha ini? Amun ala kulli muslimin mukallafin taraka shauma bi udhrin. Ini untuk seluruh orang yang sudah kena wajib puasa tetapi dia meninggalkan puasa itu karena ada uzur, entah sakit, entah tidak kuat, karena dalam perjalanan, entah seperti apa. Termasuk orang murtad. Sebelum bulan Ramadan dia murtad, habis lebaran dia masuk Islam lagi.
maka dia punya hutang puasa selama dia murtad. Beda dengan orang kafir. Tahun ini sampai masuk Ramadan kafir dia, sampai Idul Fitri kafir, Idul Adha dia masuk Islam. Yang selama dia kafir kemarin tidak, karena dia memang awalnya tidak terbebani untuk menjalankan puasa. Tapi kalau orang murtad tadi kan Islam, nah orang Islam ini kan terbebani untuk puasa Ramadan wajib itu. Saat dia murtad, bebannya tetap menempel pada dirinya, sehingga saat dia masuk Islam lagi, dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Murtad. Tapi kafir tidak. As-sobiyu wal majnun, anak kecil dan orang gila juga demikian. Seperti orang kafir tidak kena kewajiban mengqadha atau mengganti puasanya. Maka kalau bapak ibu ingin supaya tidak berpuasa Ramadan dan tidak kena qadha, jadilah orang gila sebelum Ramadan, sembuh setelah Lebaran. Jangan jadi orang murtad, tapi jadi orang gila. Sebelum Ramadan gila, habis Lebaran sembuh, aman. Aman itu. Tapi kalau murtad kena. Ya, kalau murtad kena. Al-farqu bainal jununi wal marad. Apa bedanya orang gila, orang sakit tadi ya? Orang gila kok enggak kena qadha, orang murtad kena, orang sakit kena. Anna fil jununi dhaya'ul aqli. Saat dia itu menjadi gila, akalnya hilang. Orang yang akalnya hilang, enggak normal itu, dia enggak bisa dibebani apapun. Sehingga kewajiban itu menjadi terbebaskan. Nah, terbebaskan. Siapa yang menyepelekan membayar puasanya hingga masuk Ramadan berikutnya, ini kan Sya'ban ini, sebentar lagi Ramadan, sampai Ramadan besok itu belum dibayar hutangnya, maka dia kena bunga. Kena bunga. Ada bunga puasa apa? Baginya denda memberi makan satu orang miskin bersamaan dengan di hari ia mengganti atau mengqadha puasanya. Jadi masuk Ramadan, besok Ramadan yang kemarin hutang 5 hari itu belum dibayar, maka habis Idul Fitri dia membayar qadha itu 5 hari. Sambil setiap puasa qadha itu dia mengeluarkan makanan untuk satu orang miskin. Bunganya adalah apa? Memberi makan satu orang miskin. Menyepelekan. Sampai sudah lewat itu loh, dikasih kesempatan setahun, cek nemene. Setahun itu lama. Kok tidak dibayar-bayar? Ya. Siapa yang wafat? Nah, itu tadi hadisnya begini. In kana mufriton fa inna alaihil qada ma'al fidyah. Kalau orang itu menyepelekan, maka dia mengganti puasanya sebanyak yang ia tinggalkan sama dengan membayar fidyah, diiringi dengan fidyah, yaitu it'amu miskinin an kulli yaumin, memberi makan satu orang miskin. Siapa yang wafat dengan meninggalkan puasa Ramadan, man mata wa alaihi siyamun. Kata Siti Aisyah, Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyamun. Siapa yang wafat dengan meninggalkan puasa Ramadan, soma anhu waliyuhu, maka keluarganya menggantinya sejumlah hari yang ditinggalkan. Keluarganya biasanya dikumpulkan, iki wingi pirang dino gak posoi, ayo dibagi roto. Jare sing dapat beban, aku wae nguat-nguatno kok saiki nanggung. Nah, kalau ndak ada, maka bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Itu yang mengqadha tadi. Al-kafarah,
Kafaroh tadi adalah saumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 hari berturut-turut. Sebetulnya hukuman pertama itu bentuknya itqu raqabah, membebaskan satu budak. Tapi kan sekarang tidak ada budak itu, sehingga kita tidak bisa pilih yang nomor 1 ini. Pilihannya yang kedua, saumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini tidak ada alasan, pilihan ya jatuhnya di sini. Maka harus dicoba. Gak kuat, coba tidak kuat, coba tidak kuat, maka kemudian pilihannya yang ketiga, wa in ajaza, wawis nggak mampu. Jadi kata-kata kalau tidak mampu itu berarti dia sudah nyoba memang tidak mampu. Bukan berarti wes aku pilih sing ketiga apa? It'amu sittina miskinan, ngasih makan 60 orang miskin. Wes aku pilih kuat timbangane poso 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa. Harus dicoba dulu. Baru kalau tidak mampu, pilihan yang ketiga. Jadi pilihannya itu urut ini bukan atau tetapi itqu raqabah, membebaskan 1 orang budak. Itu harganya kan mahal. Kalau tidak mampu, dan sekarang tidak mampu karena tidak ada budak, maka pilihan kedua, saumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, bahasanya begitu, baru pilihan ketiga, ngasih makan 60 orang miskin. Maka ringan itu, kan ringan. Tapi jika tidak mampu, maka harus dicoba dulu puasa 2 bulan berturut-turut itu. Hati-hati ini. Nah tadi yang madhab yang ekstrem itu al-kafaratu aidan tajibu ala man taraka sauma biduni udrin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut tadi atau ngasih makan 60 orang miskin tadi itu yang sengaja tidak berpuasa tanpa alasan. Padahal itu 1 hari loh ya, 1 hari puasa dibatalkan tadi itu karena melakukan hubungan suami istri, dia bayarnya 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 hari 4 bulan, kalau 3 hari 6 bulan, 4 hari ini kan soroh itu kalau dihitung itu. Maka ini kalau ada keluarga kita yang tidak puasa, kita dorong terus agar supaya dia berpuasa. Loh yang tadi yang uzur saja, mengkodok saja masih kena denda memberi makan orang miskin, ini sudah tidak puasa, tidak ngasih makan orang miskin, seenaknya saja hidupnya itu, dapat zakat lagi. Maka kemarin yang dulu kita membahas zakat itu, yang nerima zakat itu harus kita cek puasa Ramadannya. Jangan sampai dia masuk yang fasik, sengaja tidak puasa Ramadan, kemudian kita kasih zakat. Yang ketiga adalah fidyah. Fidyah. Apa bentuknya fidyah itu? Memberi makan 1 orang miskin. Untuk siapa? Tajibu alal hamil wal murdi, ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Khaufan ya, khaufan ala waladihima. Membatalkan puasanya itu karena takut berdampak pada anaknya. Sebetulnya kuat. Ini bedanya. Ibu ini tidak puasa bukan karena tidak kuat. Kalau ibu itu puasa karena tidak kuat, maka hanya mengkodok puasanya. Tapi kalau ibu ini sebetulnya kuat, tapi karena hamil atau menyusui, khawatir anaknya itu kemudian menjadi kurang sehat karena beliau berpuasa, maka membatalkan diri untuk tidak berpuasa. Maka cara menggantinya mengkodok puasanya plus membayar fidyah. Mengkodok puasanya plus membayar fidyah. Tapi kalau kesulitan dari sisi ekonomi, mengkodok puasanya saja tanpa membayar fidyah. Tapi kalau rezekinya lapang, maka dia harus puasa, mengkodok puasa tadi sambil membayar fidyah. Ini ibu hamil dan menyusui.
Bagi orang sakit dan tidak bisa sembuh, maka membayar fidyah. Maka tadi, daripada ada orang meninggal kemudian dia tidak berpuasa karena sakit, kemudian tidak dibayarkan fidyah, akhirnya tadi siapa yang kena untuk mengganti puasanya? Keluarganya kan? Maka saat beliau ini sakit, beliau sakit parah, itu sudah prediksi kita itu tidak menurut ukuran medis, itu kita disuruh bersabar, maka saat itu kita membayar fidyah. Termasuk bapak ibu yang lansia, yang sudah tidak mungkin untuk bisa melaksanakan puasa. Nah, itu tadi. Meskipun demikian, siapapun yang tidak berpuasa, tetap dia harus imsaku baqiyatin nahar, menahan diri tidak makan dan tidak minum seperti orang berpuasa. Ya, seperti orang berpuasa. Ya. Jika sakitnya ringan, tentu yang tahu ini kan medis, dokter, bukan ustadz. Jangan tanya ustadz, saya ini sakit. Tanya ke dokter dulu. Menurut dokter gimana? Kata dokter saya boleh berpuasa. Puasa aja dulu. Berarti menurut dokter sakitnya tergolong ringan. Mencoba berpuasa dulu. Jika tidak kuat, maka berbuka. Ya. Idza maridal muslimu fi ramadhana nadharun. Kalau ada orang yang sakit, dilihat, dianalisa. Fa in kana yaqdiru 'ala shaumi bila masyaqqatin syadidin, jika mampu berpuasa tanpa mengalami kesulitan, soma, dia berpuasa. Wa illam yaqdir, tapi kalau tidak mampu karena sakitnya berat, aftara, maka dia berbuka. In kana yarjul bar'a min maradihi fa innahu yantadhiru hatal bar'a tsumma yaqdi. Jika menurut dokter ada kemungkinan sembuh, maka tidak usah membayar fidyah dulu, dia berbuka saja. Nanti saat sembuh, pokoknya saat dia berbuka, dia niat nanti saya bayar utang puasa saya saat saya sudah sembuh. Wa in kana la yurja baru, menurut medis tidak bisa sembuh, aftara, saat itu dia berbuka, tidak berpuasa. Wa tasaddaqo, saat itu juga dia mengeluarkan fidyah. An kulli yaumin yuftiruhu bimuddin min ta'amin, memberi makan satu orang miskin. Nah, caranya begitu saat kita sakit itu, supaya tidak sampai membebani keluarga yang ditinggalkan. Jadi kalau sakit kita ringan, ada kemungkinan sembuh, maka saya tidak berpuasa tapi niat saya qadha. Tapi menurut medis ini penyakitnya berat, kemungkinan sembuh kecil, maka saya tidak berpuasa, hari itu juga saya membayar fidyah. Kenapa saya tidak berpuasa? Kemungkinan sembuhnya sulit. Meskipun kita tetap berharap kepada Allah supaya sembuh. Idza balaghal muslimu awil muslimatu sinnan minasyaykhukhah la yaqwa ma'ahu 'ala shaumi aftara wa tasaddaqa 'ala kulli yaumin yuftiru bimuddin min ta'amin. Jika masuk usia tua, lansia, maka memberi makan satu mud sudah, karena tidak mungkin bisa kuat berpuasa. Seperti orang sakit yang diprediksi tidak bisa sembuh. Sembuh. Nah, ada beberapa amalan sunnah yang kita dianjurkan untuk kita laksanakan. Satu, takhirus sahur, mengakhirkan sahur, supaya cadangan makanan yang ada di tubuh kita ini saat berpuasa masih bagus. Ta'jilul fitri, bersegera dalam berbuka untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas pemberian masuknya waktu berbuka. Gak usah mentele apa, melinte. Sik kuat aku engko ae gampang wis. Ngombe sik gampang sik engko ae. Nyantai. Jangan disamakan saat bertamu.
Ini Allah ngasih ketetapan masuk waktu maghrib, kita syukuri, kita minum. Pokoknya sekedar membatalkan. Gak usah nyantai, aku sih kuat, engko ae gampang-gampang wis. Al-jud, berpuasa dengan tulus. Jangan sampai terucap cek abote poso iki mau, janganlah. Nah, itu berarti kita ini mengeluh kepada Allah. Karena Allah itu membebani kita sudah diukur. Ya, sudah diukur. Mudarasatul Quran, membaca Al-Quran. Al-i'tikaf fil ashril akhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedekah. Sedekah. Karena afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang bagus itu sedekah di bulan Ramadan. Ngasih orang berbuka, sedekah masjid untuk sahur. Pokoknya untuk kegiatan-kegiatan Ramadan itu. Sedekah di bulan Ramadan. Memberi makanan berbuka, man aftara shaiman falahu ajruhu. Siapa yang ngasih makan buka puasa untuk yang berpuasa, dia dapat pahala puasa. Jadi double, kayak puasa 2 hari. Nah kan lumayan. Hanya modal ngasih berbuka orang yang berpuasa. Karena tadi saat kita tidak berpuasa, kan hukumannya hanya ngasih makan satu orang. Nah saat kita ngasih buka puasa kepada orang berpuasa, sama kita mendapatkan pahala berpuasa. Rasional tadi kan imbang. Orang yang tidak bisa berpuasa gantinya ngasih makan satu orang miskin. Saat kita berpuasa ngasih orang berbuka, kita dapat pahala berbuka puasa. Nah kalau yang kita kasih banyak, ya sejumlah orang yang mengkonsumsi buka puasa itu. Maka di Mesir itu Bapak Ibu, termasuk di Saudi, kalau bulan Ramadan itu hampir setiap orang yang ekonominya mapan itu membuka tempat seperti warung untuk mereka yang berpuasa agar supaya berbuka di tempatnya. Berbuka, berebut itu, kita yang puasa ditarik-tarik, buka di tempat saya aja, enggak buka di tempat saya aja. Berlomba untuk orang berbuka di tempatnya. Sehingga supaya orang tertarik berbuka di tempatnya, itu menu atau lauk untuk berbuka itu istimewa, menarik orang itu, supaya dapat pahala puasanya tidak 1 hari saja, dihitung berhari-hari karena yang makan di situ banyak. Salat malam, qiyamul lail, wa kana Rasulullah yuhyi layali Ramadhana. Setiap malam Nabi tidak pernah meninggalkan untuk memanfaatkan malam Ramadan itu. Setiap malam full, tidak pernah absen. Wa idza kanal asrul awakhir, baru masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, aiqadha ahlahu. Yang tadi sendirian sejak awal 10 malam terakhir ngajak keluarganya. Aiqadha ahlahu. Keluarganya diajak. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, iktikaf tadi sudah disebutkan. Memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa, memperbanyak membaca sholawat. Nah, maka di bulan puasa ini, bulan Ramadan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga pembicaraan, jaga mata, jaga telinga, jaga lisan. Karena ini yang mudah melakukan dosa, mata, kemudian mendengar, sampai kemudian terucap. Kita ngomong itu kan karena ada sesuatu yang kita lihat, ada sesuatu yang kita dengar. Orang buta itu tidak bisa komentar. Siapa yang mau dikomentari? Tidak ada. Orang tuli itu juga lebih, tapi mata bisa. Maka telinga, mata ini kalau sudah ketutup, aman sudah. Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan di malam hari. Itu kadang kita ini gempung,
mumpung bengi buka puasa, habis itu ke masjid taraweh, habis taraweh banyak konsumsi makanan, habis itu pulang nambah ke warung, habis itu malam sahur, wis los. Kadang buka puasa kita juga los, sehingga apapun yang ada di sekitar kita, kita beli semuanya. Meja full, keluarkan saat taraweh ngantuk. Puasa itu sampai malam itu juga dijaga makanannya, jangan los. Nah, tapi ya kadang bukan salah kita yang puasa, yang ngirim makanan ke masjid untuk berbuka itu loh, istimewa juga kan begitu. Ingin dapat pahala, maka ngirimnya istimewa. Nggak dimakan itu tidak menyenangkan yang ngasih kan begitu ya. Ya tapi setelah itu kan kita harus menahan diri. Ya cukup dari berbuka itu. Ya, jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan di malam hari. Maka sebetulnya buka bersama di restoran-restoran istimewa itu, ya kalau untuk menghormati tamu enggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk tidak ada alasan tertentu untuk senang-senang, sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau untuk ya kita sekali-sekali kumpul menjaga kebersamaan enggak apa-apa. Tapi tetap tolong dijaga, jangan berlebihan. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan beberapa hadis yang menyampaikan amaliyah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, disilahkan. Nggih, monggo. Orang yang sudah pikun ini terkait masalah gimana Pak? Itu pertama Pak. Yang kedua terkait fidyah memberi makan orang miskin itu berupa makanan jadi atau masih bahan? Masih Pak. Terima kasih. Untuk orang yang sudah pikun itu kan sama dengan orang yang hilang akal tadi ya. Dia tidak punya kewajiban beban. Sama dengan sholat. Dia sholat apa enggak saat orang itu pikun? Namanya pikun. Tentu sholat itu juga ya namanya pikun, sudah tidak ada ingat. Sebetulnya ini tidak kena beban. Ya karena orangnya pikun, sama dengan majnun tadi itu. Pikun. Tapi kan pikun itu kadang suatu waktu muncul, namanya pikun. Kadang suatu waktu kambuh. Nah karena masih ada kadang-kadang tadi, kita berhati-hati dengan cara dikasih saja fidyah. Ya kita membayar fidyah untuk yang sudah pikun. Karena kita tidak tahu ini pikunnya permanen apa pikunnya sewaktu-waktu. Karena dia ini beda dengan orang gila, hanya pikun. Maka paling aman kita membayar fidyah. Fidyah itu adalah makanan yang sudah jadi. Sudah jadi, paling aman. Orang tidak sudah sibuk untuk mengolah makanannya lagi. Tapi ada orang membayar fidyah itu beras. Saya bayar fidyah bentuknya beras, tidak apa-apa. Tapi paling aman tadi apa? Memberi makan yang sudah jadi. Ya. Nah, fidyah itu kan satu mud. Satu mud itu berapa perdebatan ulama itu. Sehingga kemudian kalau diukur pakai uang itu sekian rupiah. Kalau kita bandingkan dengan makanan jadi yang layak, itu masih mahalan makanan jadi yang layak. Maka kalau ngasih fidyah yang layak makanannya, yang layak. Jangan nasi kucing. Yang layak. Ya, yang layak. Ya. Maka fidyah itu kan makanan pokok. Kalau kita beras, kan tidak ada orang fidyah bayarnya bandeng, kan tidak ada. Karena yang pokoknya itu nasinya itu. Nah paling aman sudah dalam bentuk jadi tadi. Nggih, nasi kotak paling aman. Orang siap sudah. Kita kasih beras, dia tidak punya LPG buat masak, nggak mangan.
Dikasih lauk sik mentah minyak gorengnya larang, gak iso goreng. Monggo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengeluarkan darah dengan sengaja. Oh nggih. Fasdu, betul. Sebaiknya tidak dilakukan. Fasdu. Jadi untuk fasdu bulan Ramadan dihentikan. Ya, bekam dihentikan nunggu malam. Karena itu kan mengeluarkan darah meskipun darah kotor. Karena orang mimisen kalau banyak itu bisa batal puasanya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Kita keluar dari perdebatan, wes ojo bekam fasdu di siang hari waktu puasa, tunggu malam. Tunggu malam. Ya, ingat saya tadi lupa ketinggalan. Jadi berobat yang bentuknya adalah diantaranya tadi itu fasdu. Fasdu. Bagaimana dengan donor darah? Itu kan mengeluarkan darah ya. Itu dihentikan. Ramadan jangan dilakukan di siang hari, malam hari. Ya, nunggu malam hari. Apakah donor darah itu ada malam hari ya? Boleh. Tidak apa-apa ya, dari sisi kesehatan tidak apa-apa. Yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.